Hai, iya kamu. Assalamualaikum. Saya Abi. Selamat datang di YouTube channel Grialit Adventure Partner. Petualanganmu, ceritamu. Di channel ini kita tidak hanya ngobrol, tapi juga membahas secara luas dan lebih mendalam tentang dunia pendakian dan segala hal yang berkaitan. Saya mulai dengan sebuah pertanyaan. Apa dan kenapa mendaki dengan filosofi? Saya ulangi. Apa dan kenapa mendaki dengan filosofi? Kita akan temukan jawabannya secara paripurna di sini. Tidak. Tapi di sini. Bukan. Oh no. Bagaimana kalau kita ke dalam? Oh yeah. Yuk, masuk. Three, two, one. Jadi begini, sebagian orang berpemahaman bahwa pendakian itu layaknya miniatur atau cerminan dari sebuah perjalanan manusia dalam meraih cita-citanya. Maksudnya bagaimana? Kita analogikan puncak gunung sama dengan sebuah cita-cita atau impian. Bicara tentang impian, kita sepakat bahwa untuk mewujudkan impian adalah bukan persoalan yang gampang. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan. Itulah kenapa ada quote yang familiar di telinga kita bahwa untuk meraih sukses butuh proses dan progres. Demikian halnya ketika kamu memutuskan untuk mendaki gunung dan menapak puncaknya. Adalah sebuah keharusan. Kamu memperhitungkan, merencanakan segala sesuatunya dengan sedemikian rupa. Kemudian mengambil langkah, bersiap menyusuri jalur yang berliku, terjal, dan panjang. Melewati tanjakan yang curam, turunan, dan bahkan kakimu dipaksa untuk meniti bibir jurang yang sangat dalam. Kamu juga akan dihadapkan dengan situasi yang tak menentu. Di pegunungan adalah hal yang biasa, cuaca berubah secara tiba-tiba. Langit yang cerah, biru, dalam hitungan menit bisa berubah menjadi awan yang gelap, kabut, kemudian turun hujan yang disertai dengan angin kencang. Belum lagi ketika kamu melangkah dan dihadapkan dengan jalur yang bercabang. Di titik itu, ketika kamu tidak menjaga fokusmu, ketika kamu tidak menjaga kewaspadaanmu, maka bisa saja kamu salah arah, salah langkah, kemudian tersesat, dan ketika itu terjadi, nyawa adalah taruhannya. Apakah seseram itu? Ya, tidak juga. Di dalam pendakian, hampir selalu ada pesan yang tersirat. Jika kita mau dan mampu merenungkannya. Di sana tergambar jelas tentang cita-cita, asa, cinta, dan persahabatan dengan segala kekonyolannya. Di sana juga ada tragedi, peristiwa tragis yang mengundang tangis. Seperti kawan yang meninggal di jalur pendakian. Terlepas apapun faktor penyebabnya, pada faktanya sampai saat ini itu masih saja terjadi. Ada juga kawan yang tersesat dan hilang, yang bahkan sampai sekarang belum diketemukan. Doa terbaik untuk mereka semua. Tidak kalah tragis adalah peristiwa
ketika kamu melakukan pendakian bersama rombongan yang di dalamnya kebetulan ada wanita yang berparas jelita. No. Yang itu membuat jiwa kejombloanmu meronta. Hingga kamu memutuskan untuk mendekatinya. Mencoba peduli, menjaga, membawakan sebagian logistiknya, mensupportnya hingga sampai menapak puncak. Kemudian turunnya kamu juga membackupnya hingga sampai ke base camp pendakian. Tapi ternyata ekspektasi jauh dari realita. Itulah kenapa ada guyonan dari beberapa kawan pendakian. Mendakinya sama siapa? Jadiannya dengan siapa? Itu memalukan. Lanjut. Begitu berwarna dan berdinamikanya dunia pendakian. Makanya tak heran beberapa musisi dan seniman ketika menciptakan karyanya, mereka terinspirasi dari dunia pendakian. Entah terinspirasi dari kegagahan gunungnya, indah hutannya, perjalanannya, cinta yang ada di dalamnya, dan sebagainya. Mereka menuangkannya ke dalam lagu, buku, tulisan, lukisan, dan sebagainya. Itu tadi sedikit gambaran tentang pendakian. Sekarang saya ajak kamu kembali ke pertanyaan di awal tadi. Apa dan kenapa mendaki dengan filosofi? Jika kamu punya KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya punya KKGA, Kamus Kecil Gria Alit. Whatever. Menurut Gria Alit, mendaki dengan filosofi adalah cara melatih raga dan mengolah rasa melalui jelajah pegunungan yang didasari dengan kecintaan dan kedewasaan untuk menemukan sebuah nilai yang dapat ditanamkan ke dalam pemikiran untuk kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan. Saya ulang. Mendaki dengan filosofi adalah cara melatih raga dan mengolah rasa melalui jelajah pegunungan yang didasari dengan kecintaan dan kedewasaan untuk menemukan sebuah nilai yang dapat ditanamkan ke dalam pemikiran, kemudian diaplikasikan di dalam kehidupan. Dari definisi tersebut, kita bisa paham setidaknya ada 8 unsur yang mendasarinya. Apa saja? Kamu boleh komen, boleh jawab di kolom komentar. Jika jawabanmu tercepat dan paling benar, ada sesuatu buat kamu. Oke? Akan terlalu panjang dan mungkin bisa membosankan jika saya harus mengurai 8 unsur mendaki dengan filosofi di video ini. Jadi insya Allah akan saya kupas tuntas di video selanjutnya. Barangkali saya cukupkan sekian video perdana sekaligus perkenalan ini. Akan saya tutup dengan satu quote. Jika pendakian atau petualangan tak bermuara pada pemaknaan, setidaknya bisa menjadi sebuah cerita yang layak untuk dikisahkan kepada pasangan, keturunan, dan atau handetolan. Tetap pantengin YouTube channel Gria Alit Adventure Partner. Petualanganmu, ceritamu. Saya Abi, mohon undur diri. Di video selanjutnya, kita akan berjumpa. Insya Allah. Dan satu lagi, jika bagimu video ini berguna, maka jangan sungkan bagikan kepada kawan-kawan di luar sana. Sampai jumpa. Wassalam.